Halo, assalamualaikum. Brand kabupaten tetangga AA baru aja rilis TWS earphone baru lagi nih. Kabar baiknya, harganya terjangkau, sudah waterproof IPX5 dan mikrofonnya punya ENC untuk meminimalisir kebisingan di sekitar saat bertelepon. Sementara, satu fakta ini bisa jadi kabar baik atau sebaliknya, tergantung kebutuhan para pemirsa. Yes, earphone yang satu ini punya fitting half in ear. Tidak semua orang suka, tapi ada juga yang butuh, dan bahkan ada yang wajib pakai tipe begini karena buat dipakai saat bekerja di kantor ya, misalkan. So, ini dia review dari Eagle Liberty Buds 3R dari Cimahi. Untuk harga Rp189.000 saja, earphone ini punya looks yang low profile, cenderung mainstream dengan finishing black and glossy. Stem bulatnya punya LED indikator di sisi atas dan touch sensor pada batangnya. Sementara charging case-nya itu semi-matte dengan lid yang semi-transparent alias frosted. Dan overall, bobotnya sangat ringan. Punya kodek SBC dan AC, Liberty Buds 3R ini sudah menggunakan Bluetooth 5.3 dengan Graphene driver berukuran 13 mm. Pada bass shaker test, untuk menguji kualitas drivernya, saya rasakan semacam rattle pelan atau hissing hadir terus menyertai proses pengujian. Sementara virtualisasi bisa dimunculkan dengan baik, 8 arah suara plus suara di tengah kepala bisa dipresentasikan secara akurat. Sebetulnya saya awalnya agak underestimate ya sama TWS earphone ini karena fitting semi in-ear-nya itu. Namun saat saya jajal mendengarkan musik-musik audiophile dan 8D songs di YouTube, kok ternyata bisa deliver kenikmatan audio di telinga saya. Meski saat playlist tes earphone saya mulai dengan lagu hitsnya Blackpink, earphone ini mulai menunjukkan karakter sesungguhnya. Saya merasa treble-nya terlalu terdorong oleh bass sehingga menjadi terlalu tajam ya menusuk ke tengah gendang telinga. Beberapa earphone half-in-ear memilih karakter bright dan nguatin vokal agar jadi diferensiasi dari yang IM. Namun, Liberty Buds R3 ini cenderung tetap punya bass yang boomy dan power yang kenceng. Buat saya, ini nggak kerasa bulat dan empuk bassnya ya, lebih ke memenuhi ruang telinga. Hanya saja, boom dari bassnya ini cukup terasa masuk ke sektor lain. Even vokal terasa lebih berat dan berbobot sebagai efek sampingnya. Apakah ini good news or bad news? Tergantung selera. Cuma bisa dibilang sektor mid ini jadi tidak cukup natural ya, tidak murni. Kalau bass dan midnya bisa saya bilang tergantung selera, maka sektor high ini yang rada saya sesalkan. Treble-nya punya spark yang tajam-tajam, bikin saya nurunin volume ke maksimal 80% saja untuk lagu-lagu yang pitch-nya tinggi-tinggi. Sering sih ya sebetulnya, cuma kurang pas saja. Masih ke distort sama bassnya, terlalu didorong jadi sharp banget. Saya agak susah jelasinnya, intinya kalau udah terlalu tajam suaranya, wayahe kecilin volumenya aja ya, biar kamu tetap bisa enjoy. Unik sih jadinya, warm tapi sharp. Jadinya pilih-pilih lagu yang mau diputar aja ya. Jangan yang banyak teriak-teriak sama instrumen yang suaranya tinggi. Karena saat saya pakai buat dengerin audiophile track yang genrenya jazz dan lagu-lagu yang sering saya putar sih ini nikmat banget. Pun stagingnya cukup luas. Sementara untuk gaming saya bilang masih lumayan, cuma delaynya sedikit di atas batas untuk dapat dikatakan minim. Jadi ekor langkah konsisten di 3 langkah alias di atas toleransi saya. Dan suara mendarat dari lompatan serta buka tutup pintu juga noticeable ada delay ya. Hanya saat menembak saja yang terasa lumayan on point. Saya lakukan pengujian di iQOO Z7X lalu di Xiaomi 12, lalu saya matikan AAC-nya, hasilnya tetap segituan. Plus tidak ada gaming mode, jadi ya seperti tadi saya bilang, lumayan doang kalau buat gaming. Untuk mikrofonnya, saya nilai di atas rata-rata. Buat sepasang earphone yang harganya tak sampai 200.000, mikrofonnya cukup jernih, suaranya bulat dan berisi, meski sedikit karakter suara robot masih terasa. Detail bagus, gain cukup, dan inputnya juga terasa clean. Noise juga nyata berhasil diredam dengan baik tanpa banyak mengubah atau menurunkan kualitas perekaman suara. Mantap sih ini. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Liberty Buds 3R dari Eagle ya. Silahkan disimak, karakternya natural enggak, gainnya cukup kenceng enggak segini, dan detailnya kayak enggak. Saya jelas nggak ngomongnya kayak gini,
Karena abis ini saya mau ganggu dengan sebuah kipas yang mengeluarkan angin dan juga bisa menyala. Udah di level 1 ya. Kemudian sekarang sudah level 2 dan terakhir ini level 3 udah yang paling kencang. Silakan dengarkan baik-baik apakah suara saya jadi putus-putus atau jadi cempreng. Abis ini saya berhenti bicara dulu. Oke, bandingkan suara anginnya tadi dengan sekarang ya, ketika saya tambahkan suara manusia ke perekaman mikrofonnya. Habis itu, bandingkan suara saya saat kipas menyala dengan sekarang, saat kipasnya perlahan berhenti. Apakah buat sebuah earphone di bawah 200 ribuan, mikrofonnya bisa kepake buat komunikasi? Kamu komen ya. Oke, dengan harga yang sangat terjangkau, Eagle berusaha ngasih suara bertenaga di semi in-ear TWS earphone dan ini dia hasilnya. Eagle Liberty Buds 3R. Meski masih jauh dari sempurna, apa yang ditawarkan sih sangat sepadan bahkan melebihi bandrolnya. Catat ya, mikrofonnya bahkan lebih bagus dari beberapa earphone 500 ribuan yang pernah saya coba. Buat kerja sambil streaming podcast, teleponan, video call, atau rapat online, saya rasa ini oke. Sementara buat musik, saya sarankan filter ya, genre-genre yang cocok buat Liberty Buds 3R ini agar kamu bisa enjoy. Sementara buat gaming tipis-tipis ya masih bisa lah ya. Fittingnya bikin telinga nggak cepat capek dan juga kepanasan, namun pastinya isolasi bakal jadi kurang. So, kalau kamu cocok sama paparan saya di video ini, silakan link pembelian ada di deskripsi ya. Menunggu untuk kamu klik. Gitu aja ya review kali ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.